Bab 376, Pertempuran hebat di bawah kota Nanyang. Karena kemunculan mendadak Wei Yi terlebih lagi dengan aksinya yang mengejutkan menculik putra mahkota Tang, Lilong seluruh medan perang seketika berubah menjadi kekacauan. Tanpa pikir panjang, para ahli dari pasukan Tang langsung menyerbu ke arah Wei Yi. Tujuan mereka bukan hanya ingin membunuhnya sebagai biang kerok dari semua ini, tetapi yang lebih penting adalah menyelamatkan sang putra mahkota dari tangannya. Mereka tahu, bila sampai Wei Yi berhasil membawa Lilong ke wilayah Chu dan menyerahkannya kepada pihak musuh, situasinya akan menjadi sangat rumit. Pada saat itu, apa yang harus mereka lakukan terhadap kota Nanyang? Tetap melanjutkan pengepungan atau mundur? Jika Chu menjadikan nyawa putra mahkota sebagai alat tawar, siapa yang sanggup menanggung konsekuensinya? Bahkan Jenderal Huo, panglima tertinggi dari 3 garis depan pasukan, tidak berani mempertaruhkan keselamatan sang putra mahkota demi hasil perang. Namun, di sisi lain, justru karena situasi ini para jenderal dan ahli dari Tang melihat peluang besar. Jika mereka berhasil membunuh Wei Yi dan menyelamatkan Lilong, maka itu akan menjadi jasa luar biasa, bahkan melebihi jasa merebut kota Nanyang. Sebab, merebut kota itu akan dibagi sebagai penghargaan untuk 500.000 lebih prajurit dari 3 jalur penyerangan. Tapi menyelamatkan putra mahkota? Itu jasa individu yang akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Maka, para pendekar dan jenderal Tang menyerbu seperti orang kesurupan. Mata mereka merah menyala, mulut mereka meraung-raung seperti serigala kelaparan. Mereka berlomba-lomba mengejar Wei Yi seolah pria itu telah membunuh seluruh keluarga mereka. Tak satu pun ingin tertinggal. Di sisi lain, pihak Chu juga tidak tinggal diam. Walau dalam jumlah prajurit mereka kalah jauh dari Tang, namun kekuatan di level atas tak terpaut terlalu jauh. Apalagi, Tang saat ini tengah berperang di 2 front sekaligus. Banyak ahli kuat mereka masih terlibat dalam serangan ke kerajaan Qing. Bahkan jenderal legendaris Tang, Dewa Perang Li Wenyuan, masih berada di sana. Maka, dalam hal kekuatan elit, pihak Chu tidak kalah. Begitu perintah dari jenderal utama Chu diteriakan, ratusan bahkan ribuan ahli top mereka segera menyerbu keluar. Suara teriakan dan deru langkah mereka bergemuruh, seperti gelombang pasang yang menghantam pantai tanpa ampun. Bahkan sebelum mereka benar-benar bertarung, sudah terdengar letupan dari berbagai jurus pamungkas yang dilepaskan. Dalam sekejap saja, beberapa orang yang tak sempat menghindar langsung tewas terbakar di udara. Tubuh mereka hangus sebelum menyentuh tanah. Pertempuran pun pecah secara frontal. Dalam situasi kacau seperti ini, para pendekar level Wuling roh bela diri tidak punya tempat. Hanya gelombang kekuatan yang tercipta dari pertempuran para jagoan saja sudah cukup untuk membunuh mereka secara instan. Satu-satunya yang bisa bertarung di medan pertempuran udara adalah para pendekar setingkat Wuwang Raja bela diri. Tokoh-tokoh ini, yang biasanya sangat jarang terlihat, kini muncul dalam jumlah ratusan bahkan ribuan. Namun ironisnya, mereka bahkan bukan penentu utama pertempuran. Yang benar-benar menjadi kekuatan dominan dalam pertempuran ini adalah para pendekar tingkat Wuzong Patriark bela diri. Jangan biarkan bocah itu kabur! Semua serang bersama! Tangkap dia hidup-hidup! Di antara para jenderal Tang, orang yang paling membenci Wei Yi adalah Guo Fengxiao, komandan dari jalur timur. Begitu melihat Wei Yi muncul di medan perang, amarah Guo Fengxiao langsung membuncah seketika. Bisa dikatakan, saat musuh dan musuh bertemu, amarah dan dendam langsung menyala. Beberapa waktu sebelumnya, Wei Yi berkali-kali menyerang pasukan logistik pasukan timur. Meskipun tidak sampai menyebabkan kehancuran total, tapi cukup membuat mereka kelabakan dan kehilangan muka. Saat akhirnya tiba di medan perang Nanyang, logistik dan perlengkapan mereka masih bergantung pada bantuan dari 2 jalur lainnya, sebuah aib besar yang tak terlupakan.
Dan semua ini adalah perbuatan Wei Yi. Kini, melihat sang biang kerok berdiri di depan matanya, Guo Fengxiao tidak bisa lagi menahan diri, apalagi Wei Yi juga telah membunuh sepupunya, Guo Xiangan. Wei Yi, kali ini kau tidak akan lolos. Aku, Guo Fengxiao, bersumpah akan membunuhmu hari ini. Dipimpin langsung olehnya, puluhan jenderal jalur timur menyerbu gila-gilaan ke arah Wei Yi. Mereka bahkan tidak peduli meski para pendekar Chu mencoba menghalangi. Mereka sudah berniat bulat Wei Yi harus mati hari ini. Berbeda dengan yang lain, dendam mereka kepada Wei Yi sangat pribadi. Mereka pernah menjadi korban serangan bertubi-tubi dari pemuda ini selama 1 bulan penuh. Mereka ingin membalasnya dengan darah. Sialan! Kenapa aku tidak menyangka bakal ada kejutan seperti ini? Mereka benar-benar menjebakku. Begitu banyak yang menghadang. Kalau aku lengah sedikit saja, tamatlah riwayatku. Pantas saja 4 orang tua bangka itu tadi santai banget. Rupanya mereka menungguku di sini. Wei Yi tak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada sebanyak ini yang mengejarnya. Namun, mau bagaimanapun juga, sekarang bukan saatnya untuk mundur. Satu-satunya jalan adalah terus maju. Tanpa ragu, dia segera menghabiskan 1,10,0 poin pengalaman untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat 2 Wuwang, dan 550,0 poin lagi untuk menaikkan level naga alang dari level 41 ke 42. Gelombang kekuatan misterius mengalir dalam tubuh mereka. Wei Yi dan naga alangnya seketika merasakan lonjakan energi. Tubuh dan pikiran mereka menjadi segar kembali. Tanpa meladeni para pengejarnya, Wei Yi memanggil naga elang dan berseru. Terbang! Sekarang! Naga elang mengibaskan sayapnya, menciptakan badai angin hitam yang mengelilingi tubuhnya seperti perisai pelindung. Angin ini tidak menyapu keluar, melainkan membentuk beberapa lapis perisai gelap di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, Wei Yi pun memanggil keluar jurus pertahanan perisai api naga, menciptakan lapisan pelindung raksasa dari api yang melindungi dirinya dan naga elang sekaligus. Dengan perlindungan berlapis itu, mereka berdua melesat cepat menembus gelombang serangan lawan, menuju kota Nanyang. Bagi Wei Yi, menang atau kalah tidak penting. Bahkan dia tidak berniat bertarung. Tujuannya hanya satu, menembus barisan pengepung dan membawa Lilong masuk ke dalam kota Nanyang. Jika itu tercapai, maka dialah pemenangnya. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Lilong pun menyadari betapa krusial momen ini, dan berteriak sekeras mungkin, berharap dapat mengacaukan fokus Wei Yi. Kalau saja tubuhnya tidak dilumpuhkan sebelumnya, mungkin dia akan memilih terjun langsung dari udara. Wei Yi! Dasar bajingan! Siap-siap mati! Guo Fengxiao akhirnya menyusul dari belakang. Sebagai pendekar tingkat Wuzong, kecepatannya sangat menakutkan. Dia tak menggunakan senjata apapun, hanya mengibaskan tangannya, dan seberkas cahaya besar langsung menghantam pertahanan Wei Yi. Boom! Kedua lapisan perisai baik milik naga alang maupun perisai api naga milik Wei Yi seketika hancur berkeping-keping. Wajah Wei Yi langsung berubah suram. Jenderal Guo! Aku di sini. Cepat selamatkan aku. Lilong semakin bersemangat, matanya dipenuhi harapan bahwa ia akan segera dibebaskan. Tutup mulutmu! Wei Yi tidak ragu sedikit pun. Ia melayangkan tamparan keras berupa semburan energi langsung ke wajah Lilong. Plak! Suara tamparan menggema. Mata Lilong membelalak, lalu kepalanya terkulai. Ia pingsan seketika. Melihat ini, Guo Fengxiao mengamuk. Berani-beraninya kau memperlakukan putra mahkota seperti itu. Wei Yi, kau cari mati! Dengan kemarahan membara, Guo Fengxiao melesat semakin dekat. Naga elang! Terbang secepat mungkin ke depan. Biar aku yang menghadapinya. Wei Yi memberi perintah sambil menarik keluar seluruh kekuatannya, lalu melepaskan jurus pamungkas. 3.000 pedang pembunuh.
Ratusan pedang energi berkilat-kilat menyapu langit. Kekuatannya begitu mengerikan hingga bahkan pendekar ruang pun tak berani menahannya secara langsung. Namun Guo Fengxiao hanya menggeram marah, lalu melemparkan tombak panjangnya. Wus! Tombak itu berputar liar dan menyapu habis semua pedang energi dalam sekejap. Bersama rombongan Jenderal Jalur Timur, Guo Fengxiao kembali menyerbu. Gila! Seberapa kuat sebenarnya dia? Wei Yi menatap terbelalak. Ia sadar kekuatan Guo Fengxiao bahkan mungkin lebih hebat daripada kakek bunga matahari, sang ahli sesat yang pernah nyaris membunuhnya dulu. Bab 377, Pedang Berdarah dan Busur Baja. Kalau harus dikatakan dengan tepat, tingkat kultivasi Guo Fengxiao sebenarnya tidak jauh berbeda dari kakek bunga matahari, namun dalam hal kekuatan bertarung nyata, Guo Fengxiao jelas berada di atasnya. Bagaimanapun juga, jika dia tidak memiliki kekuatan luar biasa yang cukup untuk menjaga stabilitas sebuah wilayah, mana mungkin dia diberi kepercayaan untuk memimpin lebih dari 100.000 prajurit elit seorang diri? Wei, bocah tengik, mampus kau! Mata Guo Fengxiao dipenuhi oleh kilatan membunuh yang menusuk, suaranya bergemuruh menggelegar saat ia meneriakkan amarahnya. Seketika itu juga, tangan kanannya diayunkan dengan penuh tenaga. Di udara, tombak panjang yang menggantung di langit tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, terang benderang seperti bulan purnama di malam gelap. Cahaya itu menyapu langit, dan dalam sekejap, tombak tersebut melesat menuju Wei Yi dengan kecepatan kilat, bahkan tak memberinya sedikit pun ruang untuk menghindar. Serangan penuh kekuatan dari seorang ahli tingkat martial lord, betapa mengerikannya kekuatan seperti itu. Wajah Wei Yi pun seketika berubah serius dan berat. Tidak ada ruang untuk menghindar, dia hanya bisa memusatkan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Kedua tangannya menggenggam erat gagang pedang, dan tatapannya memancarkan cahaya penuh tekad. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Dua aura pedang yang kuat, pedang malam hitam dan pedang surya murni bergabung dan meledak secara bersamaan. Mereka bertabrakan langsung dengan tombak perak yang melaju cepat. Meski berhasil memaksa tombak itu mundur, Wei Yi tetap terdorong beberapa langkah ke belakang di atas punggung elang naga. Wajahnya memucat, dan tubuhnya sedikit gemetar karena harus menahan kekuatan besar itu dengan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar bisa menahan seranganku. Guo Fengxiao terkejut. Alisnya terangkat sedikit, sorot matanya menyeratkan keterkejutan. Baginya, para ahli tingkat Martial King biasa seharusnya bisa dia habisi dengan satu tamparan. Tak disangka Wei Yi mampu menahan serangan penuhnya, hal itu di luar dugaannya. Tapi, hanya sebatas itu saja. Kalau satu serangan tidak cukup, maka dua. Aku ingin lihat berapa banyak seranganku yang bisa kau tahan. Sudut bibir Guo Fengxiao melengkung dalam senyum dingin. Tanpa sedikit pun ragu atau berhenti, dia kembali mengendalikan tombak peraknya untuk menyerang Wei Yi sekali lagi. Di bawah sorotan cahaya terang, di ujung tombak tampak kilatan-kilatan petir berkelibatan. Kekuatan serangan kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Yang lebih mengerikan lagi, kecepatan tombak ini tetap secepat kilat, tak memberi Wei Yi kesempatan sedikit pun untuk menghindar. Sialan! Orang ini benar-benar berniat membunuhku di tempat. Wei Yi dalam hati mengutuk geram. Jika ini terjadi di tempat lain, dia sudah bisa mengendarai elang naganya untuk kabur ke langit tinggi. Tapi ini medan perang, di mana energi spiritual mengamuk tanpa kendali. Di tengah kekacauan ini, tak mungkin baginya untuk melarikan diri dengan bebas. Serangan kedua Guo Fengxiao datang dengan tekanan yang luar biasa. Hati Wei Yi makin tenggelam dalam beban berat. Ia memperkirakan, serangan kedua ini mungkin masih bisa ia tangkis dengan seluruh kekuatannya. Tapi kalau ada serangan ketiga atau keempat, dia kemungkinan besar takkan mampu bertahan. Bagaimanapun juga, ia belum mencapai ranah martial lord. Namun, di saat kritis itu, ruang di hadapannya tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah sosok berdiri tegak di udara,
muncul begitu saja bagaikan bayangan dari kehampaan. Sosok itu mengenakan zirah hitam yang menyelimuti tubuhnya seperti malam, tampak dingin dan tegar. Dialah Zhao Weiran, pemimpin utama pasukan penjaga istana dari sekte pedang berdarah hitam. Orang yang dulu pernah memimpin pasukan untuk menangkap Wei Yi di sekte Raja Penakluk. Namun kali ini, jelas Zhao Weiran bukan datang untuk menyerang, dia datang untuk menyelamatkan. "Bawa Li Long pergi! Biarkan aku yang menahan ini!" Suaranya tetap dingin dan datar, ia bahkan tidak menoleh saat berbicara. Wei Yi sempat terkejut. Siapa yang menyangka orang yang pernah memburunya kini datang menyelamatkannya, bahkan menyuruhnya membawa pergi Li Long di tengah kekacauan ini? Tentu saja, Wei Yi paham. Zhao Weiran bukan berniat menyelamatkannya, melainkan ingin menyelamatkan Li Long yang sedang ia bawa putra mahkota negara Tang. "Hati-hati!" Wei Yi hanya mengucapkan kalimat singkat. Ia bersiap untuk mundur, namun tepat saat itu Zhao Weiran mengayunkan satu tangan tampaknya tanpa tenaga dan tombak perak yang tadi hampir menghabisi nyawa Wei Yi langsung terpental dan menjerit nyaring, seperti kehilangan kendali. Wei Yi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan Guo Fengxiao pun wajahnya berubah drastis. Namun Zhao Weiran tak memberi waktu untuk berpikir. Tanpa ada yang benar-benar sempat melihat kapan dia mulai bergerak, dari tubuhnya tiba-tiba melesat cahaya pedang berwarna hitam legam yang menakutkan, menyapu udara seperti kilat. Pancaran pedang itu panjangnya puluhan meter, seolah hendak membelah langit itu sendiri. Di mana cahaya itu lewat, tubuh-tubuh di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Guo Fengxiao tak berpikir panjang, dia langsung mundur dan menghindar secepatnya. Meskipun mereka sama-sama berada di tingkat martial law, Guo Fengxiao sadar bahwa dibandingkan Zhao Weiran yang sudah di puncak rana itu, dia masih terpaut jauh. Namun pada saat itu pula, sebuah sinar emas tua melesat di udara, sebuah anak panah berwarna emas gelap muncul entah dari mana, dan bertabrakan langsung dengan tebasan pedang tadi. Tanpa suara dentuman atau ledakan, keduanya lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Saling menetralkan tanpa meninggalkan jejak. Di kejauhan, di udara, seorang pria parubaya berwajah biasa berdiri tegak memegang busur besar berlapis besi. Meski tampak sederhana, aura yang menyelimutinya luar biasa kuat. Dialah komandan tertinggi dari 3 pasukan besar kerajaan Tang. Jenderal Besar Huo Yuanbin. Di dalam barisan militer Tang, reputasinya hanya berada satu tingkat di bawah Jenderal Dewa Perang Li Wenyuan. Dalam hal kekuatan pribadi, dia sebanding dengan Zhao Weiran. Melihat kemunculannya, jantung Wei Yi langsung berdegup kencang. Perasaannya berkata buruk. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkat tubuh Li Long yang masih tak sadarkan diri, memanggil kembali elang naga ke dalam ruang hewan peliharaannya, lalu melesat tinggi menembus udara. Reaksimu cukup cepat juga. Sayang sekali, kau tetap tak akan bisa lari." Sebuah suara tenang menyusul di belakang. Seorang pemuda berjubah abu-abu muncul di tempat Wei Yi tadi berdiri. Ia tampak tenang dan tersenyum kecil, tapi setiap langkahnya menjangkau 8 hingga 9 jang 25-30 meter. Dengan kecepatan seperti itu, hanya beberapa langkah saja cukup untuk mengejar Wei Yi. "Orang ini!" Wei Yi merasakan bulu kuduknya berdiri. Aura dari pemuda ini bahkan melebihi Zhao Weiran. Meskipun mungkin belum benar-benar mencapai Martial Emperor, dia jelas sudah berada pada setengah langkah menuju Martial Emperor. "Sial, apa aku benar-benar akan tamat kali ini?" Wei Yi hanya bisa tertawa getir dalam hati. Ia masih punya satu pilihan terakhir, melepaskan Li Long. Begitu dia melepaskan sang putra mahkota, pria itu pasti tak akan lagi mengejarnya. Bagaimanapun, status Li Long jauh lebih penting dibandingkan dirinya. Namun, jika dia melakukan itu, seluruh kerja keras dan pertaruhan hidupnya selama berhari-hari ini akan lenyap sia-sia. Kecuali sudah benar-benar tidak ada jalan lain, Wei Yi tidak ingin menyerah. Untungnya, pihak Chu tidak mengecewakannya. Selain Zhao Weiran, masih ada satu lagi tokoh puncak lain yang menjaga kota Nanyang.
Tiba-tiba, di angkasa, ruang di depan beriak seperti air yang dilempar batu. Riak-riak itu membentuk gelombang-gelombang energi luar biasa yang langsung menyerbu ke arah pemuda berjubah abu-abu. Pemuda itu mengernyit. Ia langsung berhenti melangkah dan mengangkat kedua tangannya. Layar-layar cahaya pun muncul, saling bertabrakan dengan gelombang itu dan saling menetralkan dalam sekejap. Di saat itulah, seorang pria tua berbaju jubah mewah muncul di hadapan Wei. Dialah sang sesepuh agung dari keluarga kerajaan Chu. Tak kusangka kau pun muncul. Pemuda berjubah abu-abu berbicara dengan datar, matanya menyipit. Namun pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Wei dan mengucapkan satu kata. Pergilah! Ia menepuk bahu Wei dengan satu tangan, dan kekuatan besar langsung mendorong Wei puluhan jang ke depan. Ketika Wei kembali menoleh, ia melihat sang sesepuh agung dari kerajaan Chu sudah terlibat duel sengit dengan pemuda berjubah abu-abu itu. Bab 378, satu tebasan pedang merobek formasi langit. Seluruh medan pertempuran diliputi kekacauan. Tubuh-tubuh bertarung berterbangan ke segala arah, energi yang mengamuk menyapu seantero langit dan bumi, seperti gelombang pasang yang menelan matahari dan menutupi langit. Di tengah kerusuhan itu, Wei tampak tanpa ekspresi. Ia membawa tubuh pingsan Lilong, putra mahkota dari dinasti Tang, tanpa menghiraukan apapun di sekitarnya. Tak sedikit pun ia menoleh ke belakang, langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju kota Nanyang. Bukan karena ia pengecut. Bukan pula karena tak mau membantu. Tapi karena ia tahu dengan sangat jelas, kekacauan ini semua terjadi karena dirinya. Lebih tepatnya, karena Lilong yang ada di tangannya. Selama mereka berdua masih berada di medan pertempuran ini, pertarungan tak akan pernah berakhir kecuali satu pihak benar-benar dimusnahkan. Oleh karena itu, satu-satunya hal terpenting yang harus ia lakukan sekarang adalah membawa Lilong kembali ke kota Nanyang secepat mungkin. Jika urusan ini telah selesai, dan Tang tak punya lagi alasan untuk bertarung, maka mereka akan menghentikan serangan mereka dengan sendirinya. Saat ini, jaraknya dengan kota Nanyang tinggal beberapa ratus jang lagi. Dengan penguasaan gerak langkah dan teknik tubuh tingkat tinggi, kecepatan Wei mencapai puncaknya. Jika tak ada halangan, dalam waktu sebatang dupa, ia akan tiba di sana. Sayangnya, rintangan terus berdatangan dari pihak Tang. Para ahli mereka tak henti-hentinya mencoba menghadangnya. Tapi untungnya, tak satu pun harus ia hadapi sendiri. Dari pihak Chu, sudah banyak pendekar yang berdatangan untuk menyambut dan melindunginya. Tanpa perlu perintah, mereka langsung bergerak dan menghalangi para pengejar dari Tang. Putra muda Wei, lanjutkan perjalananmu. Biarkan kami yang urus sisanya. Para pendekar dari Chu berseru satu persatu, penuh tekad. Mereka semua memahami betapa pentingnya penangkapan putra mahkota Lilong bagi negara mereka. Tentu saja mereka takkan membiarkan Wei terjebak dalam bahaya. Dengan demikian, para ahli terkuat dari Tang telah terhalangi, dan para prajurit biasa tentu tak mungkin bisa menghentikan Wei. Melihat jaraknya ke Nanyang kian dekat, beberapa sosok yang tadinya masih menahan diri akhirnya tak bisa lagi menunggu. Anak muda, berhenti di situ juga. Sebuah suara tua dan dingin menggema dari kamp utama tentara Tang. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok berjubah hitam melesat bagai kilat, langsung mengepung ke arah Wei. Yang mengejutkan, semua dari mereka adalah ahli tingkat Wuzong. Meskipun dalam ranah Wuzong mereka tidak bisa disebut terkuat, tapi jumlah mereka yang banyak tetap menciptakan tekanan besar. Lebih dari 10 Wuzong yang bergerak serentak, kekuatan mereka bagai badai maha dahsyat. Para pendekar dari Chu yang menghadang langsung terlempar, tak mampu menahan gempuran sama sekali. Mereka bukan pasukan biasa melainkan para ahli dari sekte iblis hitam. Rencana awal mereka adalah muncul secara mengejutkan saat pengepungan kota Nanyang, lalu merebut kota strategis ini dalam satu serangan mendadak. Namun kemunculan Wei yang membawa kabur Lilong telah memaksa mereka untuk menampakkan diri lebih awal.
Karena jika sang putra mahkota sampai tertangkap, tak ada gunanya mereka terus bersembunyi. Melihat hal ini, seluruh pasukan Chu sontak terkejut. Tak ada yang menyangka bahwa Tang masih menyimpan kartu teruf sekuat ini. Lebih dari 10 wuzong menyerang bersamaan. Bila Wei tertangkap, bukan hanya Li Long yang akan diselamatkan, nyawanya sendiri pun akan tamat di tempat. Berhenti! Zhao Weiren meraung marah dan langsung mengayunkan pedangnya. Kilatan cahaya darah meledak bagaikan badai. Namun lawannya, Hu Yuanbin, tak berkata sepatah kata pun. Ia segera menembakkan panah energi dari busur besi besar miliknya, menghancurkan cahaya pedang Nyau dalam sekejap. Ho Ye Wa NBN, kau mau mati! Zhao Weiren murka, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan mereka seimbang. Hah, selama aku di sini, jangan harap kau bisa melakukan apapun padanya. Jawab Huo Yuanbin dingin. Sementara itu, seorang pemuda berjubah abu-abu juga dengan gigih menahan leluhur dari keluarga kerajaan Chu, membuat sang leluhur tak mampu membantu Wei Ye sedikit pun. Situasi lainnya pun serupa para pendekar kuat Chu terpaksa bertarung habis-habisan dan tak bisa meninggalkan posisi mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Bentuk formasi, hadang mereka. Sedikit waktu pun sangat berharga. Putra muda Wei, cepat lanjutkan. Belasan pendekar Chu di sekitar Wei menampakkan tekad bulat. Tanpa ragu mereka melepaskan seluruh kekuatan spiritual mereka dan segera membentuk formasi gabungan, menghadang para ahli dari Sekte Iblis Hitam. Namun kekuatan mereka paling-paling hanya bisa menahan 3 atau 4 wuzong. Menghadapi lebih dari 10 sekaligus, mereka bagaikan serangga yang mencoba menahan kereta perang. Tak mungkin bertahan lama. Sialan semua ini! Wei Yi menggertakkan gigi, napasnya kasar. Ia mengerahkan kecepatan tubuhnya hingga ke batas akhir. Bahkan lebih dari itu ia langsung mengaktifkan teknik transformasi elang dari 18 langkah bayangan elang. Teknik ini memang akan membakar potensi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah kecepatan tertinggi. Wei Yi memang sudah dikenal karena kecepatan dan kelincahan tubuhnya. Setelah teknik ini diaktifkan, kecepatannya melonjak ke level yang bahkan tak bisa ditandingi oleh wuzong biasa. Namun, pada saat itulah, seorang kakek berjubah bintang dari kubu Tang perlahan mengangkat tangan dan mengibaskan fucen, sapu bulu putih. Suaranya tenang tapi mengandung tekanan. Formasi langit dan bumi, bangkitlah! Seolah kata-katanya adalah hukum yang tak bisa dibantah, seluruh energi spiritual langit dan bumi langsung terguncang hebat. Dalam sekejap, terbentuklah sebuah jaring formasi raksasa yang mencakup seluruh wilayah. Di tempat-tempat lain dampaknya masih ringan, tapi di depan Wei Yi sebuah tirai cahaya tebal yang padat seperti dinding besi terbentuk, memblokir jalannya dengan kokoh. Formasi langit dan bumi! Inilah seorang Grand Master formasi! Wei Yi terkejut hebat. Tak bisa dipungkiri, kekuatan kubu Tang benar-benar di luar dugaan. Para ahli mereka seperti tak ada habisnya. Tapi meskipun dia Grand Master formasi, dalam lingkungan yang tidak stabil seperti ini, seberapa kuat formasi yang bisa ia buat dalam waktu sesingkat itu? Pikirnya, matanya menyala liar. Aku tidak percaya formasi ini bisa menghentikanku. Wei Yi mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. Tubuhnya langsung memancarkan aura pureyang. Pedang Cheng Ying di tangannya pun berubah menjadi pedang pahlawan, memunculkan semangat pedang pureyang yang menyala-nyala. Di bawah sinar matahari keemasan, tubuh Wei Yi tampak seperti matahari menyala terang, cahayanya menyilaukan mata. Lalu, satu tebasan pedang meluncur deras. Ini adalah perpaduan antara tubuh pureyang dan semangat pedang pureyang, serangan penuh amarah dan tekad yang membakar seluruh semangat juangnya. Saat itu juga, sang Grand Master formasi dari Tang yang berdiri tenang pun tak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Tatapannya yang semula datar tiba-tiba menegang, dan wajahnya pun sedikit berubah warna. Kaeraka!
Sebuah retakan hitam muncul di tirai cahaya formasi. Aku sudah tahu formasi ini takkan bisa menahanku, seru Wei. Ia menyeringai meski darah segar menetes dari sudut bibirnya. Wajahnya seputih salju, tubuhnya gemetar dan nyaris tumbang, tapi matanya tetap membara. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meledak seperti peluru meriam langsung melesat menembus celah formasi, dan dalam sekejap memasuki wilayah pertahanan kota Nanyang. Sesaat kemudian, ia langsung dikelilingi oleh para ahli kuat dari Chu dan dilindungi dengan ketat. Melihat keberhasilan ini, banyak orang hanya bisa menghela napas panjang. Akhirnya, anak itu berhasil juga. Bab 379, Jasa Besar. Aksi Wei dalam menculik putra mahkota Lilong dari dinasti Tang kali ini benar-benar bukan perkara mudah. Belum lagi membicarakan semua persiapan rumit yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya proses penculikan itu sendiri sudah menguras hampir seluruh tenaga dan nyawanya. Begitu berhasil menyandera Lilong, ia langsung terlibat dalam pertarungan sengit di dalam kota Yijiang, berjuang sekuat tenaga menembus kepungan pasukan musuh. Namun penderitaannya tak berhenti di situ. Ia dikejar habis-habisan sepanjang malam oleh 4 ahli tingkat Wuzong, para sesepuh tangguh yang kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Bersama Lilong yang tak bisa bertarung, ia melarikan diri menempuh malam yang panjang dan penuh ancaman. Dan ketika akhirnya berhasil mencapai luar kota Nanyang, justru ia kembali menghadapi rintangan besar dihadang oleh ratusan bahkan ribuan prajurit dan ahli bela diri Tang. Melihat lautan musuh itu, Wei sempat merasa kulit kepalanya mengencang. Namun dalam kondisi terdesak, ia memaksakan diri menggali potensi tubuhnya hingga batas terakhir, menggunakan teknik pamungkas dari 18 jurus bayangan elang. Transformasi elang. Dengan kekuatan jurus tersebut, ditambah satu tebasan pedang yang membelah formasi pertahanan langit dan bumi, ia akhirnya berhasil menghancurkan formasi sihir tangguh yang dirancang oleh seorang ahli formasi kelas atas. Perlu diketahui, formasi semacam itu, bahkan bila dibentuk secara terburu-buru, bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan dengan mudah oleh praktisi biasa. Namun, berkat tekad dan kekuatan terakhirnya, Wei berhasil. Setelah menerobos masuk ke dalam formasi pertahanan kota Nanyang, ia langsung jatuh pingsan. Namun, begitu memasuki kota, ia langsung disambut dan dilindungi ketat oleh para ahli dari pihak Chu, seolah menyambut kepulangan seorang pahlawan besar yang telah berjasa luar biasa. Sebaliknya, para ahli dari pihak Tang hanya bisa menggertakkan gigi menyaksikan dari kejauhan. Meski jumlah mereka banyak dan kekuatan mereka besar, mereka tetap tak mampu menembus dinding pertahanan kota Nanyang yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun. Bahkan ahli formasi dari pihak Tang pun tidak sanggup menjebolnya dalam waktu singkat. Setelah itu, putra mahkota Lilong langsung dibawa pergi dan dikurung di tempat yang sangat rahasia dan ketat keamanannya. Sementara Wei, ia jatuh koma selama 3 hari 3 malam penuh. Ketika akhirnya Wei sadar kembali, hari sudah memasuki pagi di hari keempat. Ia perlahan membuka matanya. Cahaya matahari yang menyilaukan masuk melalui celah jendela, membuat matanya refleks menyipit. Suara beberapa orang terdengar di sekelilingnya, membuat kepalanya terasa berdenyut dan penuh gema. Ia belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Dengan satu tangan menghalangi cahaya, ia menajamkan pandangan. Beberapa wajah yang akrab dan penuh kekhawatiran perlahan muncul dalam pandangannya. Yang paling mencolok tentu saja seorang gadis muda yang sedang menunduk di samping tempat tidurnya sambil terus-menerus memanggil namanya Julinger. Kau juga datang? Gumam Wei dengan suara serak. Kau sampai menangis juga, ya? Melihat gadis mungil itu begitu dekat, lengkap dengan mata merah membengkak, Wei bahkan tak perlu bertanya untuk tahu apa yang telah terjadi. Ia mengangkat tangan, dengan lembut menyeka air mata di pipi Julinger, lalu tersenyum lebar. Melihat senyuman itu, pipi Julinger langsung merona. Meskipun masih muda, ia bukan lagi anak kecil, dan menangis seperti itu memang sedikit memalukan.
Dengan gaya menolak yang manja, ia menjawab cepat. "WG, kau salah lihat. Aku tidak menangis kok." Namun di sela ucapannya, ia masih sempat menyedot hidung dan berkedip-kedip dengan mata besarnya yang memikat. Sungguh menggemaskan. "Kalau begitu, anjing kecil yang menangis," canda Wei sambil tertawa kecil. "Hai MPH, pokoknya bukan aku," balas Julinger dengan nada malu-malu tapi penuh gengsi. Mendengar percakapan ringan dan lucu itu, orang-orang di sekeliling mereka tak kuasa menahan tawa. Dari semangat dan nada bicara Wei saja, mereka sudah tahu bahwa ia dalam kondisi baik. "Guru!" Wei mencoba bangkit dari tempat tidur sambil melirik ke arah sosok yang berdiri paling tenang di antara mereka. Berbicara sambil berbaring kepada gurunya terasa tidak pantas. Namun sebelum ia sempat duduk sepenuhnya, Elderian gurunya langsung menahannya dan berkata, "Berbaringlah saja dulu. Sekarang kondisimu sudah stabil, tapi kau masih butuh banyak istirahat. Tabib istana lalu mengatakan tubuhmu kekurangan banyak energi dan darah, itulah sebabnya kau sampai pingsan selama itu. Yang terpenting sekarang adalah pemulihan. Tabib lu?" Wei mengerutkan dahi. "Itu, tabib lu yang terkenal dari kerajaan Chu? Yang dijuluki sang tangan emas dari alam obat itu?" "Benar," jawab Zhao yang dari samping sambil mengedipkan mata dan tersenyum lebar. "Kau bisa dibilang beruntung dalam musibah, saudara muda. Tabib lu bukan orang sembarangan rakyat biasa saja tak layak mendapat sentuhan langsung darinya. Tapi kau, dia sendiri yang memeriksamu." Wei hanya bisa tersenyum getir mendengarnya. Jika bisa memilih, ia tak ingin beruntung seperti ini lagi. "Kau ini omong kosong apa lagi?" Elderian menegur dengan tajam, menatap tajam murid sulungnya itu. "Kalau kau ingin merasakan keberuntungan macam itu, silakan kau rasakan sendiri." Zhao yang langsung mundur selangkah dan menutup mulut rapat-rapat, tak berani lagi berbicara. Wei lalu bertanya, "Tapi, guru, tabib lu itu kan tabib kerajaan. Mengapa dia mau datang memeriksa kondisiku? Bukankah semua orang tahu hubungan saya dengan istana Chu sangat buruk?" Kekhawatiran pun menyelinap di benaknya. Apakah kedatangan tabib lu itu justru sebuah skenario untuk membunuhnya secara diam-diam? Melihat ekspresi cemas Wei, Elderian hanya bisa menggeleng dan tersenyum tipis. "Tenanglah, Wei, tabib lu adalah orang yang sangat dihormati dan menjunjung tinggi prinsip pengobatan. Ia menghabiskan seluruh hidupnya menyembuhkan orangnya, tidak mungkin mengorbankan nama baiknya demi melakukan kejahatan di usia senja," jelas Elderian. "Lagi pula kami semua ada di sana saat dia memeriksamu. Mustahil dia bisa melakukan sesuatu tanpa kami sadari. Dan satu hal lagi, permusuhanmu dengan pihak istana Chu untuk saat ini tidak penting. Dengan membawa pulang putra mahkota Tang, kau telah berjasa sangat besar bagi negara ini. Bukan hanya kerajaan Chu tak akan membalas dendam padamu, mereka justru sangat berterima kasih." Semua orang yang hadir mengangguk setuju. Penjelasan itu masuk akal. Wei pun menyadari kebenaran dalam ucapan gurunya. Pada akhirnya, negara tetap dikuasai oleh keluarga kerajaan. Jika Chu kalah dan wilayahnya direbut, maka yang pertama kali menderita pastilah para bangsawan kerajaan itu sendiri. Bahkan bila seluruh rakyat biasa dibiarkan hidup, keluarga kerajaan tetap akan dilenyapkan sampai ke akar. Dengan menculik putra mahkota Tang, Wei secara tak langsung telah menyelamatkan nasib keluarga kerajaan Chu. Maka dari itu, sangat tidak logis bila mereka masih menyimpan dendam pribadi kepadanya. "Kalau begitu, seharusnya mereka memang berterima kasih padaku, ya?" Wei akhirnya tertawa kecil. "Lalu, bagaimana keadaan hubungan kedua negara sekarang?" tanyanya lagi, mengingat ia telah tidak sadar selama beberapa hari. "Untuk sementara, kedua pihak menahan diri. Chu telah mengirim utusan untuk membicarakan gencatan senjata dan perdamaian," jawab Elderian pelan. "Tapi keputusan akhir tetap ada di tangan sosok tertinggi di Istana Tang.
Semuanya tergantung apakah dia lebih mementingkan wilayah kekuasaan atau nyawa putranya. Ucapannya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Jika itu adalah orang lain, mungkin harapan perdamaian masih ada. Tapi orang itu, tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika dia bersikeras menaklukkan Chu, maka penculikan ini tak hanya tak berguna, malah bisa memicu serangan balasan yang jauh lebih dahsyat. Bab 380, dia yang ditunggu akhirnya datang. Sebenarnya, kondisi Wei Yi tidak bisa dibilang mengalami luka serius. Seperti yang telah dikatakan oleh tabib istana ternama dari klan L, Tabib Agung L Yui, Wei Yi hanya mengalami kelelahan berat dan kekurangan vitalitas tubuh karena terlalu banyak menguras energi dalam waktu singkat. Penyebab utama dari kondisi itu tak lain karena dia bertempur terlalu sering selama sehari semalam penuh, membuat tubuhnya dipaksa melewati batas. Meskipun saat ini Wei Yi sudah bisa dikategorikan sebagai kultivator aliran tubuh tisu yang kekuatannya jauh melebihi manusia biasa, tubuhnya tetaplah memiliki batas kemampuan. Begitu batas itu terlampaui, kemampuan tubuh untuk bertahan dan sistem imunnya akan menurun drastis, dan akibatnya, tubuh pun menjadi sangat lemah. Apalagi, sebulan sebelumnya dia nyaris tak pernah berhenti bertarung di garis depan. Meski prestasinya luar biasa, membuat belasan ribu tentara Tang dari front timur pontang-panting, tapi harga yang harus dia bayar juga tidak kecil. Dalam sebulan itu, Wei Yi nyaris tak pernah beristirahat. Ia harus selalu berada dalam kewaspadaan tinggi, bertarung cerdas melawan para jenderal dan ahli-ahli kuat dari pihak musuh. Tubuhnya terus berada dalam keadaan beban tinggi selama itu. Berbagai faktor tersebut akhirnya menumpuk dan menyebabkan dia langsung tertidur selama 3 hari 3 malam tanpa sadar sedikit pun. Untungnya kini dia mendapatkan perawatan dari tabib terbaik seantero Chu, yaitu L Yui sendiri. Ditambah lagi, berbagai kekuatan besar yang bersimpati dan mengaguminya terus-menerus mengirimkan ramuan langka dan bahan obat spiritual kelas tinggi untuk membantunya memulihkan diri. Bagaimanapun, sebagai pahlawan besar Chu seseorang yang seorang diri menangkap putra mahkota Tang dan menyeretnya pulang wajar bila semua perlakuan yang ia terima adalah kelas 1. Setelah sadar dari tidurnya, dalam waktu kurang dari 10 hari, kondisi fisik Wei Yi pulih dengan sangat cepat. Bahkan, vitalitas dan kekuatan darah dalam tubuhnya kini terasa lebih kuat dibandingkan sebelum dia jatuh sakit. Ini jelas hasil gabungan dari keahlian medis tingkat dewa milik L Yui dan efek pemulihan dari tumpukan ramuan serta obat spiritual yang sangat langka. Namun meski sudah pulih sepenuhnya, Wei Yi saat ini hanya bisa tinggal di dalam kota Nanyang. Karena pada saat ini, kedua belah pihak Chu dan Tang tengah memasuki masa gencatan senjata dan negosiasi damai. Bahkan bila Wei Yi ingin sekadar melenturkan otot dan melemaskan tubuhnya, tidak mungkin dia bisa keluar lagi untuk membunuh musuh. Sayang sekali, masa tugas medan perang masih tersisa lebih dari 1 bulan. Gumam Wei Yi dengan sedikit nada kecewa dalam hati. Imbalan dari misi di medan perang bisa dikatakan sangat menggiurkan. Dalam lebih dari 1 bulan bertempur, jumlah musuh yang dia bunuh telah menembus angka 10.000. Bisa dibayangkan, kalau benar dia terus bertempur selama 3 bulan penuh, jumlah penghargaan yang bisa dia terima tentu akan sangat luar biasa dan mengejutkan. Namun sekarang, semua itu tinggal menjadi angan-angan semata. Lagi pula, saat ini 3 pasukan besar dari Tang telah bergabung. Kalaupun perang dilanjutkan kembali, dia tidak akan memiliki peluang semudah dulu. Tapi, jika benar-benar bisa damai, sebenarnya itu juga bukan hal buruk. Pikirnya lagi. Setidaknya, Chu bisa memulihkan diri dan membangun kekuatan. Dan meski badai datang kembali di masa depan, kami tidak akan seketika lumpuh dan tak siap seperti sebelumnya. Sebagai rakyat Chu, Wei Yi tentu tidak ingin negaranya jatuh ke tangan Tang. Jika negosiasi damai gagal dan perang berlanjut, menurut perhitungan Wei Yi, bisa jadi Chu benar-benar tidak mampu menahan serangan kekuatan utama Tang. Meskipun sekta-sekta besar seperti sekta Overlord dan sekta ACCW memberi dukungan penuh, harapan untuk menang tetap sangat tipis.
Pertama, karena kekuatan militer Tang memang terlalu kuat. Kedua, di belakang Tang ada organisasi bayangan paling mengerikan sekte iblis hitam, Hei Mo Jiao. Bukankah sebelumnya belasan ahli berjubah hitam setingkat Wuzong telah muncul? Itu saja sudah cukup membuktikan seberapa dalam dan gelap kekuatan yang bersembunyi di balik Tang. Mungkin sekte Overlord dan sekte Ase Cue juga bisa mengerahkan kekuatan di tingkat yang sama. Tapi itu pasti dengan taruhan kekuatan penuh mereka. Sementara bagi Hei Mo Jiao, organisasi yang pernah mengguncang seluruh benua di masa lalu, belasan ahli Wuzong itu belumlah seberapa. Bahkan bila semuanya gugur sekalipun, kekuatan inti mereka tidak akan terusik. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Sudah seperti hidup di dimensi yang berbeda. Kalau saja ada kekuatan besar dari wilayah tengah benua yang mau turun tangan semisal 1 dari 6 raksasa, mungkin keadaan akan berubah. Secara logika, mereka pasti tidak ingin melihat sekte iblis hitam bangkit kembali dan berkembang di wilayah paling selatan ini. Wei Yi hanya bisa berspekulasi dalam hati. Karena informasi yang ia ketahui sangat terbatas, dia tak bisa menilai apa yang akan diputuskan oleh para kekuatan besar dari wilayah tengah benua. Bas? Tiba-tiba, suara rendah dan aneh terdengar dari kejauhan. Di saat bersamaan, menara tempat Wei Yi berdiri tiba-tiba berguncang hebat, seolah tanah di bawah kaki mereka juga ikut bergetar. Wei Yi merasa jantungnya melompat tak karuan, wajahnya seketika berubah. Dia langsung menengok ke sekeliling dan mendapati bahwa semua orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi yang sama, penuh terkejut dan waspada. Terutama para prajurit biasa yang kultivasinya masih rendah, wajah mereka pucat seperti mayat, kaki gemetar, bahkan beberapa nyaris tak bisa berdiri tegak. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Seketika, berbagai sosok kuat melesat ke tempat kejadian, mendarat di menara satu persatu dengan ekspresi serius dan penuh ketegangan. Adik junior, ada apa ini sebenarnya? Tanya Zhou yang cemas, yang kini telah berdiri di samping Wei. Julinger dan beberapa murid dari sekte Overlord juga segera bergegas datang. Begitu melihat Wei ada di sana, mereka langsung berkumpul di sekelilingnya. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja semua ini terjadi. Wei menggeleng sambil tersenyum pahit, dia benar-benar tak mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan-jangan Tang benar-benar menyerah pada putra mahkota Lilong dan memutuskan untuk menyerang kota Nanyang lagi? Wajah Julinger memucat. Tidak mungkin. Wei menggeleng mantap. Tang selalu menganggap dirinya sebagai negara besar nomor 1 di wilayah selatan dan sangat menjaga gengsi. Jika sebelumnya belum ada kesepakatan, bisa saja mereka serang tiba-tiba. Tapi sekarang mereka sudah memutuskan untuk berunding, mereka pasti tidak akan menghentikannya di tengah jalan. Paling tidak, mereka akan mengumumkan hasil perundingan terlebih dahulu. Kalaupun mereka benar-benar ingin melanjutkan perang, mereka pasti akan melakukannya secara terbuka, bukan seperti ini, menyerang diam-diam. Itu hanya akan membuat nama mereka tercemar tanpa untung apa-apa. Penjelasan Wei Yi terdengar tegas dan meyakinkan. Benar. Aku juga berpikiran begitu. Sebuah suara tua tiba-tiba muncul penatuaian melangkah keluar dari balik bayangan. Bersamanya muncul belasan penatua sekta Overlord lainnya, yang semuanya minimal memiliki kekuatan di tingkat Wuang Raja Bela Diri. Bum bum bum! Tiba-tiba, langit di kejauhan berubah suram. Awan hitam pekat menggulung deras seperti ombak, disertai suara gemuruh petir yang memekakan telinga. Aura spiritual langit dan bumi yang mengerikan berkumpul gila-gilaan. Dalam sekejap mata, langit di ujung cakrawala dipenuhi awan gelap besar yang bersinar terang keemasan, begitu mencolok, begitu mempesona. Dari dalam awan itu, tampak samar-samar sosok pria raksasa berdiri menjulang tinggi di angkasa. Seolah ia berdiri di atas awan, namun sekaligus menginjak seluruh makhluk di bawahnya. Tekanan mengerikan seolah berasal dari langit langsung menghantam turun, menekan seluruh kota Nanyang dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Kraak! Kraak!
Formasi pelindung kota Nanyang yang dulu berhasil menahan serangan dari puluhan ribu pasukan Tang kini mulai retak-retakan hitam mengerikan muncul satu persatu. Formasi ini, yang dulu dianggap tak tergoyahkan, kini justru mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan hanya karena satu orang. Ini tidak mungkin. Banyak orang di bawah menara menatap ke langit dengan mata membelalak lebar penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Jangan-jangan dia yang datang. Begitu satu kemungkinan muncul di benak mereka, banyak orang langsung merasa seolah dihantam badai besar dari dalam hati mereka sendiri. Bab 381, Pertarungan